Kakak Biao, aku mohon, biarkan aku pergi. Wuyo cucu perempuan Wurun Liu. Aku pasti akan bisa membayar kembali uangnya. Jika kamu tidak bisa membayar utangnya, Kakak Biao pemilik perusahaan pinjaman pribadi. maka bayar dengan tubuhmu. Yao Yao, Lin Xiasa teman kuliah Wuyo. bukankah ini hanya masalah membuka kaki? Ini akan cepat selesai. Yo. Yu, kamu baik-baik saja? Kakek dalam masalah. Orang tua, apa kamu membawa 200.000 yuan? Tidak, Kakek, aku bisa memenangkan uangnya kembali. Ambil chipnya. Beritahu aku bagaimana kita bermain. poker 3 kartu taruhan awal minimum 1 yuan. Kenaikan taruhan dimulai dari 10 yuan. Batas maksimum 100 yuan. Kartu hanya bisa dibuka ketika hanya tersisa 2 orang. 2, 3, 5, ketukan, 3, kartu, sejenis. Kamu bahkan tidak mengerti aturannya, namun kamu ingin memenangkan uangnya kembali. Tidak masalah. Kami akan menemani orang tua ini hari ini dan bersenang-senang. Kartu bertanda. Penipu menggunakan kukunya, meninggalkan tanda di belakang kartu. Saat membagikan kartu, menukarnya dengan kartu yang diinginkan. Mereka ingin menggunakan trik ini untuk memancingku. Kalau begitu, mari kita semua duduk. Semua duduk dan mulai. Kakek aku akan bertaruh 2000 buta. Kakek jangan. Dengarkan aku, kakek pasti akan memenangkan putaran ini. Tadi malam itu, karena aku punya kartu bagus, sehingga aku memasang taruhan besar. Aku akhirnya kehilangan 200.000. Orang tua, santai saja. Hati-hati, tekanan darah tinggi. Orang tua, Anda punya nyali. Anda dapat sepasang. Aku mengerti. Dia dibagikan 3 kartu yang tidak berhubungan. Kita bisa bergerak sekarang. Yo. Kalau aku memenangkan putaran ini, kakek akan membelikanmu ponsel lipat baru. Bukankah kamu selalu menginginkannya? Kakek, Orang tua ini sama seperti cucunya. Keduanya naik. Dia menang sedikit langsung terbawa suasana. Orang tua ini gila. Saya tentu saja tidak gila. Saya menyerah. Orang tua, apa kau tahu cara bermain kartu? Ini adalah permainan free card poker 1 yuan, dan kau menaikkannya menjadi 4.000. Siapapun yang mengikutimu adalah orang bodoh. hanya kita bertiga yang tersisa. Apakah Anda masih ikut? Bagaimana mungkin aku tidak bertaruh? Aku akan bertaruh 10.000 buta. Ikan besar sudah memakan umpan. Bagus, hanya untuk keberanian orang tua itu. Aku ikut. Saya ikut juga. Saya akan memberitahu Anda apa itu pahlawan wanita sejati. Aku ikut 20.000. Tunggu sebentar. Orang tua, Anda bertaruh begitu banyak. Apakah Anda punya uang untuk ikut? Uang sebanyak itu. Biarkan aku menelepon. Halo. Kau tua, bukankah kamu menimbang 200.000 untuk rumah pernikahan anakmu? Pinjamkan padaku. Aku akan membayarmu kembali besok. Kenapa kau lambat sekali? Kalau kau menunda lebih lama lagi, aku tidak akan dikubur di sebelahmu saat aku mati. Baiklah. 200.000 ditransfer ke rekening. Uangnya sudah sampai. Kakek, Pelayan tukar chipnya. nenek tua ini cukup berani. Aku bertaruh 10.000 lagi. Aku Chang. Saya ikut juga. Dari tahun baru, sudah digemukkan dan bisa disembelih. Mari kita perjelas satu hal dulu. Jangan berani menangis kalau kau kehilangan segalanya. Uang sedikit ini hanya cukup untukku membeli sepotong pakaian. Kenapa aku harus menangisinya? Kalian anak muda. Kalian biasanya suka berfoya-foya, menghamburkan uang sembarangan, bukan? Kalau begitu kakek di sini juga tidak bisa membantumu menyimpannya. Naikkan lagi 170.000. Paman, kau memanggil tanpa melihat kartumu sekalipun. Bukankah itu terlalu berisiko? Aku baru saja selesai menguji keberuntunganmu. Kenapa kau hanya mengatakan hal-hal yang mengecilkan hati? Kalau paman mengambilnya, aku akan mengajakmu terbang. Direktur Zhang, kakek pasti marah besar.
Karena Yoyo kalah 200.000 tadi malam. Tapi jika dia kalah, masa depan Yoyo akan hancur. Kakek, maafkan aku. Aku janji tidak akan berjudi lagi. Oke, orang tua. Ini pertama kalinya kau bermain kartu dengan kemarahan sebesar itu. Hati-hati jangan sampai kena serangan jantung dan mati di sini. Keberuntunganku bagus hari ini, aku tidak akan mati. Mari kita tingkatkan taruhannya dan selesaikan lebih awal. Baiklah. Pelayan, bawakan orang tua ini secangkir teh. Biarkan dia membasahi tenggorokannya. Sebentar lagi, kita akan berhadapan besar. Maafkan saya, maafkan saya. Saya akan segera membersihkannya untuk Anda. Bukan apa-apa. Melihat air membawa kekayaan. Baiklah orang tua, Anda boleh melanjutkan. Untungnya aku sudah mengatur agar operator jangkit sebelumnya untuk menukar kartu nenek tua itu menjadi triple. Putaran ini, aku akan menang besar melawannya. Kakak Biau, aku akan bermain melawan orang tua ini di putaran ini. Jangan coba-coba mencuri giliranku. Seharusnya giliranku. Ini adalah duel antar pria. Kau, cepatlah Volt. Kartuku bagus, kau menyerah saja. Kartuku bahkan lebih bagus kau Volt. Aku bilang kalian berdua mau main atau tidak. Para wanita di alun-alun sudah mendesakku beberapa kali. Aku ikut. Aku Cal juga. Apa kau gila? Kalian berdua ikut. Bagaimana jika dia menaikkan taruhan lagi? Mencoba bekerja sama dan memancingku masuk. Lalu maju mundur untuk mengosongkan kantongku. Membuatku tidak bisa memanggil. Mimpi saja. Orang tua. Giliranmu untuk bertaruh. Dia tidak punya uang lagi untuk Cal. Orang tua. Apa kau masih ikut? Bertaruh, aku harus bertaruh. Dari mana kau mendapatkan uang untuk bertaruh? Kenapa kau berteriak? Aku akan memenangkan putaran ini. Bagaimana aku tidak bertaruh? Aku mencuri sertifikat properti dari rumah. Kakak, mari kita berhenti berjudi. Kita tidak butuh uang itu lagi. Aku akan bekerja sebagai pemandu lagu. Dengarkan aku, pelayan, tukar tip. Pak Tua, rumahmu ada di distrik lama. Kami hanya bisa menerima jaminan 900.000. Orang tua ini benar-benar gila. Saya pikir dia dirasuki setan. Dia benar-benar berpikir dia bisa menang. Tidak masalah, aku akan segera memproses hipoteknya. Menurut aturan kami, 9 dari 13 kembali. Jika kau menjaminkan 900.000, kau menerima 800.000. Saat melunasi, kau harus mengembalikan 12 juta. Kenapa harus menyebutkan semua itu? Aku pasti akan memenangkan uang banyak di putaran ini. Paman, tolong dengarkan akal sehat. Jika uangnya habis, kita masih bisa mencari jalan keluar bersama. Jika rumahnya hilang, apa yang akan kau dan Yoyo lakukan nanti? Lihatlah dirimu. Kau masih seorang konselor. Yang kau tahu hanyalah menyuruh siswa untuk bersikap baik. Kenapa kau tidak bersikap baik sendiri? Sudah aku bilang aku pasti akan memenangkan putaran ini. Orang tua, apa kau tidak takut kehilangan seluruh tabungan hidupmu? Bagaimana bisa begitu? Jika aku memenangkan putaran ini, aku akan membeli sebidang tanah Feng Shui utama. Saat itu, aku juga akan menyisakan tempat untukmu. Sialan, jika aku tahu nenek tua ini gila, bertaruh sebanyak ini. Seharusnya aku tidak memberinya 3 kartu kembar. Pak tua ini cipmu. Aku akan bertaruh 800.000 lagi. Tutu. Kau ikut atau menyerah? Orang tua, kau benar-benar gila. Sudah berakhir. Yoyo benar-benar hancur kali ini. Paman, di usiamu ini, bagaimana kau masih bisa bertindak begitu impulsif? Tidakkah kau tahu berapa banyak orang telah kehilangan segalanya karena judi dan meninggal dengan kematian yang tidak wajar? Ibu, maafkan aku. Yoyo gagal memanfaatkan kesempatan terakhir untuk menyelamatkanmu. Aku melipat panggilanmu. Kau tidak menyerah lebih awal atau lebih lambat. Kau baru menyerah sekarang setelah aku tidak punya uang lagi. Awalnya aku berpikir kau akan menyerah lebih awal dan meminjamiku uang. Aku Volt. Sudah aku bilang tentang kalian anak muda. Tidak mungkin. Kau masih harus mengandalkanku. Apa kata gadis itu? Kalau tidak punya uang, lupakan saja. Jangan menangis nanti, oke? Orang tua bangka itu tahu aku tidak punya uang. Dia ingin memaksaku menyerah. Tidak ada kesempatan. Manajer Cian baru saja membelikanku mobil bulan lalu. Kalau tidak, Yoyo. Ini milik kasino. Ini milik kartet Gelmo. Sisanya ini. Sekarang semuanya milik kita. apa yang kau banggakan? Siapa bilang aku tidak akan ikut? Baru dibeli. Porsche. Pelayan 1 juta. Aku ikut. Kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihatnya? Kau kalah di putaran ini. Aku tidak percaya. Tunjukkan kartumu. Aku orang tua ini tidak akan menindas anak kecil. Kau tunjukkan punyamu dulu. Jika kau ingin, aku akan menunjukkannya.
Kau seharusnya menunjukkan milikmu dulu, agar mereka tidak mengatakan aku menindas orang tua. Lin Shasha begitu percaya diri sekarang. Sepertinya teknik tangan hantunya semakin lancar. Tidak mungkin, aku takut aku akan kena serangan jantung. Kau sebaiknya tetap tunjukkan punyamu dulu. Bagaimana kalau begini saja? Satu kartu untukmu, satu kartu untukku. Mari kita buka perlahan. Bagus, itu ide yang bagus. Ini seperti permainan yang kumainkan di pusat lansia. Membandingkan ukuran itu, sama menyenangkannya. Baiklah, aku duluan. Masih angka 2. Lihat punyaku. As. 2-3. Shasha, putaranmu terlalu amatir. Saya kira kau punya kemampuan hebat, hanya itu yang kau punya. Berhenti bicara omong kosong, ini giliranmu. As lainnya. Orang tua, kau punya kesempatan untuk mendapatkan 3 as. Triple. Jika kakak benar-benar punya triple, maka uang operasi ibu akan aman. Kenapa terburu-buru? Aku belum menunjukkan kartu terakhirku. 2-3-5. 2-3-5 secara khusus mengalahkan 3 sejenis. Shasha menang. Orang tua. Aku menang. Aku mengerti sekarang. Kau menyia-nyiakan semua garam yang kau makan bertahun-tahun. Nah, sudah aku bilang. Kalian anak muda. Terlalu tidak sabar dan ceroboh. Bukankah aku belum selesai membuka kartuku? Kalau begitu cepatlah tunjukkan. Orang tua. Kau kalah. Orang tua, sudah kubilang, kau tidak akan membawa pergi 200.000 ini. Sekarang, bahkan cucumu pun milikku. Aroma gadis muda memang harum. Pergi sana. Kau tidak boleh menindas Yoyo. Kau sudah mendapatkan uangnya. Apalagi yang kau inginkan? Bagaimana bisa aku lupa? Ada juga kalian berdua. Karena kalian berdua tidak mau pergi, kasih sayang persaudaraan sangat dalam. Kalau begitu kalian berdua tidak boleh pergi. Tetaplah di sini dan temani aku. Hentikan. Aku belum selesai membuka kartuku. Kalau begitu tunjukkan. Sepasang tetap sepasang. Setelah berjudi selama bertahun-tahun, mata saya telah terbuka. Bukan triple as itu sepasang. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi sepasang? Gadis kecil, sudah aku bilang. Kau masih terlalu muda. Apakah pasangan ini tidak diizinkan? Apakah kau mungkin berpikir bahwa aku punya 3 kartu kembar? Kakek menang, kakek. Nak berhenti menangis sekarang. Kakek bilang, kita pasti akan memenangkan putaran ini. Paman, kau luar biasa. Tidak, aku tidak percaya. Aku jelas-jelas menang. Aku jelas-jelas menyuruh pembawa chip menukar kartunya. Itu adalah triple as. Bagaimana bisa berubah menjadi sepasang? Yo, kakek Kenangwan. Kumpulkan chipnya. Kakek, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Ku mohon. Kakek kok bisa? Kau mau jadi cucuku sekarang? Ya. Ya, kakek. Kau adalah kakek kandungku. Kakek, tolong beri aku kesempatan lagi. Mari kita main satu putaran lagi. Aku mohon padamu. Kau nak, bagaimana kau bisa begitu kecanduan? Lagi pula kau sudah kehilangan semua uangmu. Apalagi yang tersisa untuk kau pertaruhkan? Kakek, asalkan kau menang. Aku dan tubuhku akan sepenuhnya milikmu. Lin Shasha, kakekku sudah sangat tua, dan kau masih mencoba merayunya. Apa kau tidak punya malu? Apa gunanya martabat? Bisakah itu digunakan sebagai uang? Kakek, jika kau setuju padaku sekarang, aku akan menjadi milikmu sekarang juga. Kalian semua kalah. Tolong pinjami aku 1 juta. Selama kau bersedia meminjamkannya padaku, aku bisa menyetujui apapun yang kau minta. Guru Agung, aku mohon padamu. Tolong terima tubuhku. Selama kau bersedia meminjamkan uangnya, untuk membiarkanku membalikan keadaan. Cukup. Lihatlah perjudian. Telah mengubahmu menjadi apa? Karena perjudian, karena keserakahan. Kau tidak ragu untuk menjual tubuhmu sendiri. Jiwa kalian sendiri meninjak-injak martabat. Sesuai perjanjian judi, kalian harus berhenti berjudi mulai sekarang. Jangan memaksakan diri ke jalan buntu. Guru Agung, aku mohon padamu. Kakek tidak suka itu. Aku masih lebih suka.
Sikapmu yang nakal dan memberontak. Berhenti main-main. Jika kau tidak bermain hari ini, jangan harap bisa pergi. Apa kau mengancamku? Pelayan, Tuan tua, ada yang bisa saya bantu? ambil kembali semua ini. Bayar kembali utang kami padamu. Transfer sisanya ke kartuku. Benar, jangan lupa kembalikan sertifikat propertiku. Kalau tidak cucu kecilku, dia akan menangis. Baiklah tuan tua, mohon tunggu sebentar. Yu kau antar kaki pulang. Tatik lelah. Tunggu sebentar. Kenapa kau berteriak orang tua ini tidak tuli? Saya adalah pemilik rumah judi ini. Nama saya Wan. Wan Jingyo, bos rumah judi. Bos Wan karena dia tidak pernah menerima kerugian dalam urusannya. Memastikan bahwa orang asing di rumah judinya sama sekali tidak bisa membawa pergi uang yang mereka menangkan. Oleh karena itu dia disebut Wan Jinyo. Saudara saya ini mengklaim dia mencurigai Anda curang. Bos Wan bagaimanapun juga saudara angkatku. Kalau kau mau mengambil uang dari sakuku, kau harus lihat apakah saudaraku setuju. Kecurangan ini adalah tabu besar di rumah judi. Jika tertangkap, tangan Anda akan dipotong. Aturan Jiang Hu. Curang mengakibatkan tangan dipotong. Kartu yang kubagikan kepadanya adalah kartu acak. Sasha menukarnya menjadi tray of Aken. Kalau dia tidak curang, sama sekali tidak mungkin. Itu bisa sepasang. Benar, kau pasti curang. Apa? Merokok? Aku belum menisap rokok itu. Biasanya cucuku mengawasiku dengan ketat. Dia tidak mengizinkanku merokok. Jangan bicara omong kosong. Kau orang tua bangka. Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakekku biasanya hanya pergi ke pusat kegiatan untuk bermain tempel catatan dengan paman dan bibi. Bagaimana mungkin dia tahu cara curang? Dia kakekmu. Tentu saja kau akan membelanya. Dia curang. Aku menuntut dia mengembalikan uang itu kepadaku. Menurut peraturan, uang yang dimenangkan dengan curang harus dikembalikan semua. Selain itu, orang yang curang harus dipotong tangannya. Itu bagus sekali. Aku masih punya kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Baik, kau bilang aku curang. Jika kau punya bukti cepat tunjukkan. Namun jika upaya untuk menangkap penipu gagal, 3 jari harus diganti rugi. Apa Anda yakin dia curang? Bos Wan, ini tempatmu. Kau punya hak untuk menggeledah mereka. Baiklah, jam berapa sekarang? Aku akan segera ketinggalan bus Rute 2 dan tidak akan sempat kembali untuk menari di lapangan. Lihat betapa cemasnya dia. Itu membuktikan dia punya hati nurani yang bersalah. Pasti ada yang tidak beres. Kau cucu, apa kau tidak akan pernah berhenti? Jika kau tidak percaya, geledah aku. Kakek, Saya curang. Orang tua, seseorang sekarang menuduh Anda curang. Maka di kasino saya, kami harus secara alami menggeledah tubuh Anda. Untuk membersihkan nama Anda. Baiklah, geledah. Lihat yang tersisa, hanya kaos dalamku. Sudah selesai. tidak. Celanamu dan celana panjangmu. Gadis kecil, aku memperingatkanmu. Jangan punya pikiran macam-macam tentang tubuhku. Sejak istriku meninggal, aku bahkan belum menyentuh nyamuk betina. Aku belum pernah mengalaminya. Ketua sesuai aturan. Tolong lepaskan celanamu. Baiklah, aku akan melepasnya. Kenapa kau tertawa? Apa kau belum pernah melihat orang yang berjiwa muda? Tidak ada apa-apa di celana juga. Tidak, ini tidak mungkin. Kartu-kartu itu pasti disembunyikan di sepatunya. Kau gadis. Kenapa kau begitu keras kepala? Baiklah, silakan geledah. Tidak ada apa-apa di sana juga, tetua. Anda boleh memakai pakaian Anda kembali. Semuanya sudah diperiksa. Tidak ada kartu tersembunyi. Tidak disembunyikan, bagaimana bisa tidak disembunyikan? Sialan, ini aneh. Kakek Wu benar-benar tidak curang. Gadis, kau tidak menemukan apa-apa. Bukankah sudah waktunya untuk mematon 3 jari? Kakek Wu, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Ketika kau menyakiti cucuku, apa kau pernah berpikir untuk melepaskannya? Kakek, aku salah. Aku akan bersujud padamu. Tolong ampuni aku. Anda awalnya berniat menangkap elang, tetapi malah elang itu mematuk mata Anda. Jika Anda tahu ini lebih awal, kenapa Anda begitu agresif sebelumnya? Tepat sekali. Setelah kehilangan begitu banyak uang, Anda bersikeras menangkap penipu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Anda bahkan mempertaruhkan 3 jari. Apakah kamu benar-benar akan memotongnya? Ini adalah konsekuensi dari berjudi. Sangat sedikit orang bisa pergi tanpa cedera. Aku mohon padamu.
Tolong ampuni aku. Aku tidak akan berjudi lagi. Lepaskan. Tubuh tuaku ini hampir diguncang hancur olehmu. Lin Shasa dulu aku juga. Berlutut seperti ini, memohon padamu. Namun kau memaksaku menandatangani perjanjian perbudakan. Dan membuatku bekerja sebagai pemandu lagu. Aku menyesal memperlakukanmu. Sebagai sahabat terbaikku saat itu. Wuyu kita teman sekamar di kampus. Kita adalah rekan kerja. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Bantu aku memohon pada kakakmu. Bantu aku memohon pada kakakmu. Tolong. Kakak kita sudah mendapatkan kembali 200.000 itu. Yang kita miliki sebelumnya. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Jika kakak benar-benar memotong tangannya. Aku akan takut hanya dengan melihatnya. Baiklah, kami akan mengikuti keinginan cucuku. Yo keraguan saat tindakan tegas diperlukan. Pasti akan menimbulkan masalah. Kau masih terlalu muda. Apa kamu benar-benar akan melepaskanku? Jari-jari itu tidak perlu dipotong. Tapi karena kau menyakiti cucuku, kau harus meminta maaf dan mengganti rugi padanya. Wuyu. Aku salah, aku benar-benar salah. Apakah hanya dengan mengatakan maaf sudah cukup? Bagaimana kau memperlakukan Wuyu sebelumnya? Begitulah kau akan membayarnya kembali. Aku salah, aku salah. Penjudi tidak punya martabat. Tidak peduli seberapa hebat atau terhormat mereka sebelumnya. Setelah mereka masuk ke sarang judi, mereka lebih buruk dari babi dan anjing. Pergi. Berhenti. Meskipun kami tidak menemukan kartu apapun pada Anda. Saya masih percaya Anda mencurigakan. Jika kau tidak menemukan aku curang, apalagi masalahnya? Bagaimana mungkin seorang orang tua menghabiskan waktunya menunggu mati di panti jompo, bisa dalam semalam memenangkan jutaan? Ibuku berkata, aku beruntung sejak kecil. Aku bahkan tidak tenggelam saat jatuh ke lubang. Berhenti bicara omong kosong. Di kasino saya, jika Anda diinterogasi, hanya ada satu cara, untuk mengambil uang dan pergi. Cara apa? Apa kau akan mengakui aku sebagai ayah baptismu lagi? Pak tua ini bos Won. Apa dia seseorang yang bisa kau hina? Tuan tua Anda bercanda. Metode yang saya sebutkan adalah bertaruh satu putaran lagi dengan saya. Aku tidak bisa berjudi. Pak tua bangka, hari ini kau mau berjudi atau tidak kau harus berjudi? Jika kau menunjukku lagi, hati-hati aku akan memotong jarimu. Anda mau bertarung atau tidak itu bukan lagi pilihan Anda. Bawa dia ke ruangan dalam. Bergerak. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Kakek, Pergi, bawa mereka pergi. kakek. Untungnya kamu dan Bos Wan adalah saudara angkat. Kalau tidak kita pasti sudah hancur hari ini. Jangan khawatir Pak tua ini hari ini. Kalaupun tidak mati dia akan menderita parah. Bukankah ini hanya beberapa putaran judi? Kenapa membuat keributan besar? Dan ini poker 3 kartu. Jangan kita persulit. Mari kita mainkan sesuatu yang lebih sederhana. Hanya melempar dadu untuk bertaruh besar atau kecil. Nah, kakekmu ini berusia 13 tahun dan sudah bisa dengan bebas mengendalikan hasil dadu. Pak tua ini di dalam cawan dadu. Tidak ada yang bisa melakukan trade. Kakek, Yo, kakek, yo, kakek, kakek. benar-benar tercela. Jangan marah Pak tua. Selama Anda memenangkan putaran ini, Anda bisa mengambil uang dan orang itu. Baiklah. Bagaimana kita bertaruh? Cukup bertaruh besar atau kecil. Biarkan saja wanita cantik itu bertaruh besar atau kecil. Kita berdua akan bertaruh menggunakan sistem martingale. Martingale artinya putaran kedua. Menggunakan 2 kali lipat chip dari putaran pertama. Putaran ketiga 2 kali lipat putaran kedua. Dan seterusnya. Aku tidak bisa, aku tidak tahu caranya. Kemarilah. Akan ku beritahu. Bertaruh besar atau kecil sangatlah sederhana. Lihat 3 dadu. Penjudi bertaruh besar atau kecil. Setelah memasang taruhan, kamu bisa bertaruh besar atau bertaruh kecil. Jumlah total ketiga dadu dijumlahkan. Jika kurang dari 10, maka itu kecil. Jika jumlahnya lebih dari 11, maka itu besar. Jika penjudi bertaruh dengan benar, mereka memenangkan kembali modal taruhan mereka. Ditambah hadiah dengan jumlah yang sama. Jika mereka bertaruh salah, mereka kehilangan taruhan. Sesederhana itu kan? Ayo. Keluarkan chipnya.
6. Saya akan menjadi bandar, mari kita mulai. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil alih secara pribadi. Pak Tua, kau benar-benar membuat banyak masalah, bukan? Baik. Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Melempar dadu adalah permainan judi, salah satu cara bermain yang paling umum. Untuk menang, orang dan cawan harus menjadi satu. Nol poin. Buka. Besar. Bagaimana bisa besar? Bagaimana bisa besar? Saya jelas mengendalikan dadu agar kecil. Bagaimana bisa besar? Apakah agen judi membuat kesalahan? Satu putaran bisa memulihkan kerugiannya. Bos Wan, apakah kamu berani melanjutkan? Kita tidak bisa membiarkan bebek di mulut kita terbang begitu saja. Lanjutkan. Besar. Bagaimana bisa besar lagi? Masih bertaruh kecil. Besar. Besar. Kakek. Kecil. Bagaimana bisa masih besar? Nah, ketika sesuatu mencapai puncaknya, mereka harus berbalik. Sebelumnya, kamu kalah parah sampai berlutut kepadaku. Mengatakan aku melempar besar setiap kali. Hasilnya adalah 5 lemparan besar berturut-turut. Paman Bos Wan hanya punya satu chip tersisa. Aku bukan tipe yang menghabisi lawanku. Bos Wan simpan keping itu untuk buang teh. Cucuku Nona, ayo pergi. Berhenti. Ada apa, Bos Wan? Kamu ingin memberiku keping itu juga? Sayangnya orang tua ini tidak serakah. Tidak ada yang pergi sampai putaran terakhir dimainkan. Itu tidak bermoral, Bos Wan. Ini adalah wilayah saya. Jadi saya tidak bermoral. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Tapi kamu hanya punya satu keping tersisa. Apakah kamu berniat mempertaruhkan nyawamu juga? Kasino ini. Untuk putaran terakhir saya akan mempertaruhkan kasino ini. Terlepas dari menang atau kalah, setelah putaran ini selesai saya akan membiarkan Anda pergi. Kita hanya bermain-main. Mengapa menganggapnya serius? Hanya kasino belaka. Saya Wan mampu menanggung kerugiannya. Sepertinya aku tidak akan bisa pergi Tran Batidira malam ini. Karena ini adalah putaran terakhir. Mengapa kita tidak mengubah cara bermain? Bertaruh pada poin. Pak Tua, apa kau sudah gila setelah memenangkan beberapa putaran? Bertaruh pada poin. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah raja judi? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu juga bertaruh. Meskipun orang tua ini bisa mengendalikan hasil besar atau kecil dari gelas dadu, dia pasti tidak bisa mengendalikan angka spesifik. Baiklah. Kata-kata saja bukan bukti. Sertifikat properti berfungsi sebagai bukti. Bawa akta properti. Akta properti kasino ada di sini. Mana? Sebutkan angka yang kamu suka.
Paman mengeluarkan angka besar setiap putaran sekarang. Kalau begitu aku akan menebak 18. Bagus semuanya, perhatikan baik-baik. Bos Wan, menurutmu aku akan mendapatkan 18 poin di putaran ini? Jika kamu melempar 18 poin, aku akan menelan dadu itu. Sepertinya kamu akan mengalami gangguan pencernaan malam ini. The film was Buka. translated and narrated by M. Media. 18 poin benar, benar 18 poin. Yoyo kakakmu menang. Mustahil. Bagaimana bisa 18 poin? 18 poin benar-benar 18 poin. Fatwa itu luar biasa. Sudah berakhir mobilku, uangku semuanya hilang. Bos Wan, apa ini? Bagaimana aku tahu apa itu? Karena kamu tidak tahu. Kalau begitu biar aku beritahu. Ini adalah perangkat paling canggih dari luar negeri. Sebuah remote control untuk memanipulasi ledu mekanis. Jadi kakek curang. Siapa yang curang? Jika aku curang, apakah aku akan membiarkan orang tua ini menang? Lagi pula kecurangan mengakibatkan tanganmu dipotong. Bos Wan adalah pemilik kasino. Dia tidak mungkin tidak tahu aturan ini, bukan? Tuan tua, tidak ada bukti di sini. Kamu tidak bisa sembarangan menuduh orang. Ini cukup serius untuk kehilangan jari. Alasan dia kehilangan segalanya. Justru karena remote control ini. Kecepatan alat ini mengendalikan dadu. Tidak secepat tanganku. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan tanganmu. Itu tidak mungkin lebih cepat dari remote control elektronik. Kendali jarak jauh mengendalikan dadu. Tidak lebih dari 1 detik. Bisakah kecepatan tanganmu melebihi kecepatan itu? Kamu hanya menghitung waktu yang dibutuhkan dia untuk mengendalikan dadu. Tapi aku tidak menyangka gerakan dadu mengalami penundaan. Tepat saat dadu akan kembali ke angka yang lebih kecil. Aku sudah merasakannya. Aku menggunakan kekuatan tanganku dan mengubahnya kembali ke angka besar semula. Ini benar-benar remote control untuk dadu. Jadi Bos Wan curang. Tidak. Bos Wan, menurut peraturan, curang berarti memotong tangan. Kamu. Dan selanjutnya, kita harus menutup Kasino WNH Oramo. The film was translated Tuan tua kasino and ini menghasilkan narrated jutaan by setiap M. hari. Media. Apakah dia akan menutupnya begitu saja? Aku rasa orang tua ini terlalu terbawa suasana setelah memenangkan uang, memotong tangan dan menutup kasino. Mimpi saja, serang. Hari ini darah akan tertumpah. Ayo pergi. Kami hanya datang ke sini untuk bermain, tidak sepadan terlibat dalam pembunuhan. Bos Wan, apakah kamu mencoba melanggar peraturan? Persetan dengan aturan. Akulah aturannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Tunjukkan padaku tepat di depan mataku. Bagaimana kamu menghindari remote control itu dan menyesuaikan lemparan dadu? Setelah selesai demonstrasi, aku akan membiarkanmu pergi. Sepertinya kamu tidak mau menerima kekalahan. Baiklah guru tua. Hari ini aku akan membuka matamu. Bawa cangkir dadu transparan itu. Perhatikan baik-baik. Kamu boleh menggunakan remote control untuk mengendalikan hasil dadu.
Ini pasti palsu. Dadu elektronik. Ini sedikit lebih berat dari dadu biasa. Ini di putaran pertama. Aku merasakannya begitu aku menyentuhnya. Omong kosong, hanya beberapa gram berat, dan kamu hanya dengan menyentuhnya bisa tahu perbedaannya. Siapa yang kamu coba bodohi? Jika kamu tidak percaya, tidak ada yang bisa kulakukan. Keterampilan ini, aku kembangkan saat membeli sayuran di pasar. Kau berpura-pura lemah untuk menjebak yang kuat. Kau memasang jebakan untuk kami, Kauan. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi hari ini. Orang tua, meskipun kamu tahu aku curang, apa gunanya itu? Hari ini kamu pasti akan mati. Kakek, Yu, jangan takut. orang tua bodoh, berhenti mencoba bersikap tangguh. Hari ini, kamu mempermainkan kami semua. Oleh karena itu, kami tidak hanya akan mengambil kembali uang kami, tetapi juga mengambil nyawamu. Serak, coba kulihat siapa yang berani menyentuh tuan tua. Salah satu dari 4 Raja Judi, Raja Utara, Wang Lei bos dari sarang judi emas, dan juga 4 Raja Judi, Raja Barat, dan Raja Timur. Kak Wan memberitahuku. Ketiga orang itu, mereka adalah 3 dari 4 Raja Judi. 3 Raja Judi Agung, bagaimana mereka semua bisa berkumpul di Jiangju dan datang ke sini kepada kami? Salam untuk Raja Judi. Kalian anak muda. Tidak ada yang namanya Raja Judi. Omong kosong. Kakek. Jadi kakek adalah Raja Judi, legenda yang menghilang dari dunia perjudian. Dulu, benar-benar kamu dari pertarungan 4 Raja Judi yang mengalahkan 3 Raja Judi besar. Raja Selatan Raja Judi. Dia adalah Raja Judi. Kita tamat. Kita sudah menendang pelat baja kali ini. Cepat bangun. Anak-anak tidak membuatku takut. Cucuku yang berharga. Kamu, beraninya kamu tidak menghormati orang tua itu. 3 Raja Judi besar itu sangat jaya dulu. Uang jika mereka mau. Kekuasaan, jika mereka mau. Setelah kalah taruhan, mereka semua bersedia memotong tangan. Kemampuan apa yang kumiliki untuk berani menantang Raja Judi? Orang tua. Tidak. Kakak. Ini cucu. Aku buta. Aku tidak mengenalimu. Kakak tolong maafkan aku. Kamu bos kasino kecil. Pikir kamu pantas mendapatkan pengampunan orang tua itu? Pak tua itu. Hari ini semuanya salah paham. Ini semua salah paham. Ya, ini The film semua was salah paham. translated and Kakek aku narrated adalah by M. teman Media. sekelas Wuyu. Juga cucumu. Benar. Jangan mencoba mendekat. Aku tidak punya cucu perempuan yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Orang tua, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Menurut peraturan kasino, laksanakan pemotongan tangan. Ya, Kakek, Pak tua ini salah paham. Ini semua salah paham. Orang tua, tangani semuanya. Sesuai dengan aturan kasino. Mari kita kirim mereka ke kantor polisi. Juga tutup kasino ini. Kita tidak bisa membiarkannya merugikan orang lagi. Ya, bawa mereka pergi. Yo, pergi bawa para gadis ke toilet untuk menyegarkan diri. ya, Kami menantikan kembalinya orang tua itu dengan hormat. Anak-anak bangun. Tahun aku mengumumkan pensiun dari dunia perjudian, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan pernah lagi memasuki permainan judi. Masalah hari ini juga dipaksakan oleh situasi. Dan kamu, kembali dan fokus pada pekerjaan kalian masing-masing. Aku juga ingin menjalani hidup yang sederhana dan biasa, dan menghabiskan sisa hidupku dengan damai. Tapi, Kirim aku kembali. Yoyo kembali ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Anak ini memiliki kehidupan yang sulit. Dia kehilangan ayahnya saat masih muda. Ibunya jatuh sakit saat SMA dan tidak pernah pulih. Mengikuti orang tua sepertiku, dia telah cukup menderita. Yoyo adalah anak yang pengertian dan rajin belajar. Aku percaya bahwa dia, setelah lulus, pasti akan mencapai sesuatu yang hebat. Paman, apa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Aku hanyalah orang tua. Apa yang perlu dipertimbangkan? The film was translated Bukankah and ini konselor narrated Siang by kita? M. Media. Paman, lari cepat. lari,
Kemana saya harus lari? Xiang Manli, saya sudah mengejarmu begitu lama, dan kamu tidak mau setuju. Saya tidak menyangka, kamu akhirnya menemani bajingan tua ini. Apel. Bajingan tua ini, tua tapi perkasa, dia bisa memuaskanmu. Beberapa pemuda, gelap dan dalam licin, hati-hati. Bajingan tua, berhenti mencampuri urusan kami. Segera pergi, jangan buang waktu kami para saudara. Bersenang-senang. Manli, apakah kamu ingin kami keluar dan bermain denganmu? Kami para saudara, sangat pandai merawat kakak perempuan. Minggir, kalau tidak aku akan memanggil bantuan. Silakan panggil. Saya suka mendengar kamu berteriak. Pria tua, beraninya kamu merusak kesenangan kami. Paman hati-hati. Ini, orang tua ini punya beberapa trip di lengan bajunya. Jika kamu berani bertindak seperti preman lagi, inilah yang terjadi. Bos? Bos, kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Apakah bos adalah gelar yang pantas kamu gunakan? Dasar bodoh yang ceroboh. Tuan tua, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, anggap saja ini meregangkan ototku. Wang Lei, mengapa kamu di sini? Bicaralah dengan bebas. Tuan tua, Ghost Han sudah kembali. Kali ini dia kembali. Dia bekerja sama dengan para ahli dari Asia Tenggara dan mengubah dunia perjudian menjadi kekacauan total. Selain itu, para saudara yang mengikutimu sebelumnya, semuanya telah didorong ke keputusasaan olehnya. Dia datang ke sini mencari balas dendam. Tidak apa-apa. Masalah Jianhu diselesaikan di Jianhu. Tuan tua, lalu kamu? Kirimkan kartu ini. Katakan bahwa Raja telah kembali. Ya, kami dengan hormat menyambut kembalinya Tuan tua. Baiklah, kamu harus kembali sekarang. Aku harus istirahat sekarang. Aku semakin tua. The film was Paman, translated kamu and sama sekali narrated tidak by tua. M Media. Kalian semua. Lanjutkan. Saya akan pergi sekarang. Paman, aku sudah berpikir lama. Kamu jelas bukan orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku, siapa sebenarnya identitasmu? Bagaimana kamu bisa mengenal begitu banyak tokoh penting? Masalah Jianhu hanya reputasi yang tidak pantas. Tidak ada yang perlu disebutkan. Baiklah. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menemaniku untuk minum kopi? Kopi. Ikut saja denganku. Setelah begitu banyak hal terjadi, anggap saja membantuku menenangkan diri. Baiklah, kamu sudah merawat Yoyo untukku. Terima kasih atas usahamu. Aku juga seharusnya mentraktirmu kopi. Ayo pergi. Paman, ceritakan padaku tentang masa lalumu. Itu semua adalah masalah lama yang busuk. Apa yang perlu dibicarakan? Akhir-akhir ini, aku selalu ingin menulis sebuah artikel tentang anti penipuan dan anti judi. Itulah sebabnya aku pergi ke panti jompo hari ini, untuk mencarimu. Tolong ceritakan padaku. Baiklah, karena jika kamu tidak menganggapnya membosankan, maka aku akan menceritakannya kepadamu. Aku adalah pemain licin dari masyarakat lama. Mighty Manager di bawah Ghost Han. Ling Ru dengan sekelas Zhang Manli. Bukankah ini Xiang Manli, ratu kecantikan universitas kita? Roro. Siapa ini? Dia adalah sahabatku dari universitas, Zhang Manli. Manli, apa kamu tidak akan memperkenalkan kami, temanku, Wurun Liu? Wurun Liu. Nama yang konyol. Manli, kamu adalah putri keluarga kaya. Dulu ada begitu banyak pewaris generasi kedua yang kaya. Mengejarmu dan kamu menolak mereka semua. Sekarang, bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada orang seperti ini? Seorang pria tua. Kamu tidak seharusnya bicara omong kosong. Soal selera, setiap orang punya pilihannya sendiri. Row. Bukankah kamu secara khusus suka mencari pewaris generasi kedua yang kaya dan berkuasa? Kamu, Ruru, jangan marah. Ada apa dengan pewaris generasi kedua yang kaya? Pewaris kaya membawamu menikmati makanan dan minuman terbaik, bepergian keliling dunia, dan melakukan hal-hal yang menarik. Paman. Ayo pergi. Pelayan. Minta bil. Manli. Tidak mungkin. Hanya minum secangkir kopi, dan kamu masih harus membayar The film was tagihannya. Orang translated macam apa and yang kamu narrated by temukan? M Media. Diam.
Linro, aku tidak percaya aku pernah menyinggungmu. Jadi kamu tidak perlu terus-menerus menargetkan temanku kan? Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak perlu. Aku lupa memberitahumu. Dulu, tuan muda dari industri catering yang kamu kejar itu. Bukan aku yang ikut campur. Dialah yang menemukan bahwa ikan di kolammu terlalu banyak. Jiang Manli, apa yang kamu banggakan? Kamu hanya mengandalkan keluargamu yang punya sedikit uang kotor. Dulu kamu berpura-pura mulia. Sekarang, bukankah kamu masih terpaksa mencari seorang pria tua yang tidak berguna? Ini urusanku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Nora-chan, saya lihat kamu memiliki penampilan yang bagus. Jika kamu bersedia mengikutiku, saya bisa mempromosikanmu. Manli, kamu mungkin tidak tahu ini. Pacarku adalah murid Gauss Hind, manajer di bawah raja. Dia menghasilkan 1 juta setiap tahun jika kamu memohon padanya. Mungkin dia bisa memberi pekerjaan pada pria tuamu. Ghost Han. Siapa dia sebenarnya? Kampungan. Reputasi Gauss Hind tersebar luas. Murid raja yang hebat. Dia terkenal di mana-mana. Berhubungan dengannya adalah berkah yang kamu dapatkan dari beberapa kehidupan. Tidak perlu. Ketika aku hidup dalam kemewahan, dia masih mengemis makanan. Kamu kenal Gauss Hind? Hanya dia mengenal bosku. Bahkan jika makam leluhurnya berasap hijau, dia mungkin tidak akan punya kesempatan ini. Kalau kau tanya padaku, dia hanya ingin menumpan reputasi bos dan pamer itu saja. Orang seperti ini, aku sudah terlalu sering melihatnya. Pemuda itu sekarang, apakah dia sudah sombong ini? Tutup mulutmu. Kau berani menghina bosku. Percaya atau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Menghinanya. Jika dia di depanku, aku juga akan memukulnya. Guru, kau orang tua. Kau akhirnya menjawab panggilanku. Ghost Han. Mulai sekarang, jangan beritahu orang luar bahwa kamu adalah muridku. Aku tidak sanggup kehilangan muka seperti itu. Ghost Hind? Masih berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Hanya orang miskin ini masih ingin mengenal seseorang seperti Ghost Han. Jiang Manli, ini pria yang kamu temukan. Penuh omong kosong. Itu benar, seseorang yang tidak berguna seperti dia, dan tua, selain membual. Dia tidak punya kegunaan lain. Priaku, apakah dia seseorang yang bisa kamu hina? Kamu memukulku. Orangmu. Ghost The Han. film was translated and Kamu semakin narrated by parah sekarang. Media. Lihatlah bawahanmu. Orang macam apa mereka itu? Guru, aku akhirnya mendengar guru memarahiku lagi. Suara itu. Guru, mohon tunggu muridmu datang. Dan secara pribadi, bersujud dan meminta maaf kepadamu. Itu benar-benar bosku Ghost Han. Guru. Guru. Aku akhirnya bisa bertemu guru lagi. Bos, Dia benar-benar bosmu. Lalu dia, Ghost Han. Setelah 18 tahun, kamu tidak berubah sama sekali. guru. 18 tahun. Aku memikirkanmu setiap hari dalam mimpiku. Jangan mencoba menjilatku dulu. Apa yang terjadi di sini? Bai Fei, kenapa kau di sini, bos? Aku, priamu, mengatakan gurumu adalah bajingan tua. bos. Guruku orang tua itu. Kau berani menyinggungnya. Tanya. Guru, jangan marah mohon. Ghost Han, ada apa? Apakah orang tua itu memberimu pelajaran lagi? 3 Raja Judi Agung. 3 Raja Judi Agung, mengapa mereka ada di sini juga? Tuan tua, kami datang mengganggumu lagi. Tuan tua, kami datang mengganggumu lagi. Mungkinkah dia benar-benar raja? Manli, kita adalah teman baik. Kamu kenal tokoh sepenting itu. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Nora-chan, temanmu? Aku tidak mengenalnya.
Bersihkan area ini. Personel tidak terkait. Usir mereka. Manli, Bos, dengarkan aku. Kalau begitu, silakan duduk semuanya. Guru. Guru datang ke Jiangsu kali ini. Setelah aku menerima kabar itu, aku segera bergegas ke sini. Guru tidak marah padaku, kan? Juashan. Berlututlah untukku. Ya, Guru. Juashan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Guru. Muridmu tahu dia salah. Selama 18 tahun terakhir, aku belum berada di sisimu untuk memenuhi baktiku, dan selalu membuatmu khawatir. Itu salahku. Masih mencoba menipuku dengan kata-kata manis? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kematian putraku Wuzhen 18 tahun yang lalu. Diotaki olehmu di balik layar. Guru. Karena guru sudah tahu, maka tidak perlu bagi kita untuk berpura-pura menunjukkan kasih sayang guru murid yang mendalam. Benar. Ghost Han. Kau jelas tahu bahwa Tuan Tua hanya punya satu pewaris. Dengan melakukan ini, apakah kau pantas atas bimbingannya? Masih pepatah yang sama. Masalah Diangu diselesaikan bijianmu. Juashan. Sejak hari, aku mengusirmu dari sekte. Kamu berhenti menjadi muridku. Guru. Aku telah belajar di bawahmu selama bertahun-tahun. Mengapa begitu tidak berperasaan? Karena aku sudah muncul. Hutang atas kematian putraku juga harus diselesaikan. Guru, apakah guru benar-benar mengabaikan hubungan masa lalu kita? Hubungan di masa lalu. Ghost Han, dulu ketika kau tidak punya uang dan berkeliaran di jalanan, Tuan Tualah yang menyelamatkanmu dan mengajarimu keterampilan. Namun kau membunuh putra satu-satunya dan menghancurkan keluarganya. Ikatan antara kita sebagai guru dan murid sudah lama hilang. Sekarang, hanya ada kebencian baru dan dendam lama. Lepaskan. Bagus. Sangat bagus. Kita hanya punya dendam baru dan dendam lama. Tuan Tua, aku hanya ingin bertanding satu putaran lagi denganmu. Kau The tidak film was pantas menantangku. translated and Aku narrated jijik by M. untuk berada di Media. meja yang sama dengan seseorang yang lebih buruk dari babi atau anjing. Tuan Tua. Sekarang, kau tidak punya pilihan lagi. Ini dia. kalian semua siapa? Lepaskan aku. Jika kau menolak berjudi, keselamatan Nona Wu, aku tidak bisa menjamin. Kamu berani. Satu putaran. Hanya satu putaran. Mari kita selesaikan dendam kita dalam satu putaran. Baiklah. Aku bertaruh. Kakek, Yo-yo. Tuan Tua, jangan cemas. Ketika permainan berakhir, aku akan mengantar Nona Wu kembali. Baiklah. Mari kita mulai. Adapun uang ini, sebagian darinya adalah uang yang kau bayarkan untuk ibuku, pengobatan dulu. Dan bagian lainnya adalah uang untuk membeli nyawa putramu. Oleh karena itu, kita akan menentukan pemenangnya dalam satu putaran. Satu putaran untuk menyelesaikan dendam. Bagaimana? Ini jauh dari cukup. Aku ingin mempertaruhkan nyawa kita melawanku. Jika kamu menang, nyawamu dan buangnya, kamu ambil semuanya. Jika kamu kalah, pergi ke kantor polisi dan serahkan dirimu. Dan bertobatlah atas nyawa yang kamu hutangkan. Tutup semua kasino atas namamu. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di permainan judi. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari yang tak terkalahkan, raja yang tidak pernah kalah dalam pertandingan. Namun, aku harus menambahkan satu syarat. Bicaralah. Sertakan dia. Dalam permainan juga. Ghost Han. Jangan memancing nasib. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Nona Shan. Jika kau ingin menaikkan taruhan, aku bersedia mempertaruhkan seluruh hartaku. Tidak. Ini ada hubungannya dengan dia. Tuan Tua tidak pernah tergila-gila wanita, tapi dia adalah satu-satunya pengecualian. Mungkinkah karena dia sangat mirip dengan istri guru dulu?
Jika kau kalah, si cantik akan menjadi milikku. Kamu, Baiklah, aku akan bergabung dalam permainan. benar, Wan Lei benar. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu seharusnya tidak terlibat dalam kekacauan ini. Paman, aku bersedia. Selain itu, aku yakin kamu pasti akan menang. Bagus. Panggil orangnya masuk. Lemei, Tuan tua, Lemei, kita bertemu lagi. Terakhir kali adalah 18 tahun yang lalu, bukan? Tuan tua. Lemei, tapi 18 tahun yang lalu, kau menyaksikan kegagalanku dalam pertandingan judi. Dan The adalah film was bandar yang melihatku translated diusir dari and sekte. narrated Pada saat by yang sama, M kau Media. juga menyaksikan. Aku dikenai hukuman keluargamu. Memiliki dia sebagai saksi. Tidak bisa lebih tepat lagi, bukan? baiklah. Ini adalah notaris berwajah besi yang kami undang. Dia bisa memastikan permainan kita adil, tidak memihak, dan bahwa yang kalah menerima kekalahan. Kamu sudah memikirkan segalanya. Untuk menghemat waktu semua orang, mari kita bermain Stu Poker. Step poker. 2 kartu pertama akan dibagikan kepada setiap pemain. Setelah permainan dimulai, kartu-kartu akan secara otomatis terungkap mulai dari kartu kedua. Setelah setiap kartu dibagikan, dimulai dengan pemain yang menunjukkan kartu tertinggi. Taruhan dilanjutkan berlawanan arah jarum jam. Pemain dengan prioritas untuk bertaruh dapat memilih untuk menaikkan taruhan atau memeriksa. Setelah orang lain memasang taruhan, kamu bisa mempertimbangkan ikut atau menaikkan taruhan. Pertandingan judi ini, sesuai dengan aturan sirkuit perjudian, berakhir ketika salah satu pihak kehilangan semua chip mereka. Permainan berakhir, Anda diizinkan menggunakan teknik curang. Jika Anda tertangkap dan bukti ditemukan, Anda akan segera didiskualifikasi. Pertandingan berakhir. Pertandingan dimulai sekarang. Taruhan minimum adalah 50.000. Tidak ada batas atas. Kedua belah pihak silakan pasang taruhan Anda. Aku ikut. Queen of Clubs berbicara. Karena ini putaran pertama, mari kita santai saja. 500.000. Ikut. Ten F Spades berbicara. The film was translated and 5.000. narrated by M Media. Tuan tua, nyalimu. Tidak seperti dulu lagi. 5.000. Aku akan menaikkan 100.000 lagi. Four F Spades berbicara. Tuan tua, katakan padaku, jika aku sekarang bertaruh semua, apakah kau akan mengikuti? Hanya bercanda. Kita belum bertemu selama 18 tahun. Kita masih punya banyak cerita lama untuk dibicarakan. Mari kita santai saja. 1 juta? Mundur. Tuan tua, apakah kau benar-benar tidak sabar? Peringkat tangan dalam permainan Shawan. Urutan peringkat adalah sebagai berikut. Straight flush, 4 FA kind, full house, flush, straight, 3 FA kind, 2 pair, 1 pair. Ini hanya 2 juta saja. Tuan tua, ketika aku muridmu dulu, kau sering memanggilku bodoh. Namun aku merasa bahwa kau benar-benar terlihat seperti orang bodoh. Kau dulu memarahiku karena... Kakak jelas bisa menang. Tuan tua, ada apa ini? Aku tidak bisa memahami strateginya. Secara logis, Tuan tua telah berpartisipasi dalam tak terhitung pertandingan judi lebih dari 100. Aku belum pernah melihatnya. Kehilangan ketenangannya seperti ini. Mungkinkah seorang wanita penggoda menyebabkan masalah? Tuan tua, kau sudah tua sekarang. Tanganmu tidak cukup cepat. Sebelumnya, raja yang terkenal dan mendominasi dunia perjudian sudah hilang selamanya. Sungguh disayangkan. Waktu tak kenal ampun. Pedang pusaka tumpul. Kecemerlangannya telah sirna. Bos, dia sudah berhenti menjadi legenda judi sejak lama.
Apa yang The kalian film semua was tahu? translated and Meskipun guru narrated dulu by M. mengusirku Media. dari perguruan. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Tidak peduli seberapa tidak berguna guruku menjadi. Aku hanya ingat ini. Dia akan selalu menjadi guru. Dari Ghost Hunt. Jangan berani-berani. Jangan biarkan siapapun tahu. Kamu adalah muridku. Aku tidak sanggup menanggung aib itu. Kau. Jangan terburu-buru. Ini masih pagi. Mainkan perlahan. Bagikan kartu. Tuan tua, bermain begitu hambar membosankan. Mari kita tambahkan sedikit kegembiraan. Bagaimana? Kegembiraan apa? Untuk setiap kartu yang kita mainkan, yang memiliki kartu lebih tinggi, bisa bertanya satu pertanyaan kepada lawan. Tidak masalah. Tuan tua, kartuku lebih tinggi kali ini. Aku bertanya, Tuan tua, aku ingin bertanya padamu. Sejak kau menerimaku sebagai muridmu, kenapa kau tidak mengajarkan semua keahlian itu padaku? Bagiku, Aku menemukan bahwa kamu bermoral bejat. kau. Kartuku lebih tinggi kali ini. Ghost Hunt, kamu membunuh Seng Erku waktu itu. Pernahkah kamu menyesalinya? Guru, manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Jika aku tidak melakukan itu, aku akan selamanya ditekan olehmu, dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit. Flus. Aku menang. Guru, aku selalu ingin bertanya padamu. Karena aku sangat berbakat. Dan aku adalah satu-satunya muridmu. Kenapa kau tidak bisa mengakui keunggulanku? Kamu benar-benar ingin tahu. Kalau begitu akan kuberitahu hari ini. Awalnya, aku tidak ingin menjadikanmu murid. Ibumu lah yang berlutut di luar pintuku selama 3 hari 3 malam. 20 tahun yang lalu. Master Wu, tolong saya mohon Anda menerima putra saya sebagai murid. Kakak, kembalilah. Aku tidak akan menerimanya. Master Wu, ketika Anda diburu waktu itu, sayalah yang menyelamatkan Anda. Anda berkata saat itu, bahwa selama saya datang kepada Anda, apapun kondisinya, Anda akan membantu saya sekali. Saya hanya meminta Anda menerima putra saya. Aku memang mengatakan itu. Tapi, begitu kamu memasuki dunia perjudian itu, sedalam lautan, berapa banyak orang kehilangan keluarga dan nyawa karena itu. Tapi mengapa kamu masih bersikeras agar dia menjadi muridku? Putra saya belum mencapai apa-apa sekarang. Dia berjudi terus-menerus. Setiap beberapa hari, dia entah dikejar oleh penagih hutang yang mematahkan kakinya, atau terpaksa bersembunyi di mana-mana. Daripada begitu, lebih baik biarkan dia The masuk film dunia was perjudian. translated and Dialah, narrated by aku M. awalnya Media. tidak berniat mengambil murid. Aku juga tidak ingin lebih banyak orang, sepertiku, melangkah ke dunia perjudian, tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Ibumu lah yang bersikeras. Itulah sebabnya aku menjadikanmu murid. Saat kau menerimaku sebagai murid waktu itu, bukankah itu karena kau menghargai bakatku? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ibuku tidak pernah memberitahuku tentang hal-hal ini. Aku tidak percaya padamu. Entah kamu percaya atau tidak. Jika kamu tidak percaya biarlah. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Lanjutkan membagikan kartu. Al-Aini. Guru tua, kau menginginkan Ice-Sekop ini untuk membuat For of Action kan? Sayangnya, Ice-Sekop terakhir ada di tanganku. Aku punya strike. Paman, apakah kita akan? Tua baik, guru tua permainan macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Seharusnya tidak seperti ini. Meskipun Ghost Hunt selama bertahun-tahun meningkatkan keahliannya dengan pesat, mengalahkan banyak master di dunia perjudian, dia masih murid guru tua. Guru tua, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Nasib seorang penjudi adalah kalah setiap kali mereka berjudi. Tidak berjudi adalah kemenangan. Ingatlah, jangan pernah menyimpan sedikit pun angan-angan. Keahlian guru tua tidak terduga. Itu bukan sesuatu yang bisa kau atau Ghost Hunt, hari ini, aku akan mengajarimu trik sulap sekte judi, teknik pamungkas terakhir. teknik pamungkas apa? Kau masih punya satu gerakan lagi. Sekte judi, trik sulap tertinggi adalah tidak berjudi untuk menang. Aku sebenarnya tidak menginginkan Ice-Sekop. Karena aku membuat full house. Full house.
Full house. Melihat ekspresi Ghost Hin, Paman telah menang. Aku tahu itu, Anda pasti bisa menang. Kenapa aku masih kalah? Bagaimana itu mungkin? Ketika ibumu memohon padaku waktu itu, dia tahu dia sakit parah dan tidak punya banyak waktu lagi. Dia juga khawatir kamu akan menempuh jalan tanpa kembali dan mati secara kejam di jalanan. Dia menggunakan budi penyelamat nyawanya untuk memaksaku. Memaksaku untuk menjadikanmu murid. Jadi ibuku, sesaat sebelum dia meninggal, sudah menyiapkan jalan bagiku untuk hidup. Kamu terobsesi dengan trik sulap waktu itu dan bertindak tanpa kendali. Aku khawatir pikiran jahat akan muncul di hatimu. Itulah sebabnya aku selalu menahanmu, menolak membiarkanmu berkompetisi secara resmi. Tapi aku The tidak film pernah was menyangka translated bahwa and kamu benar-benar narrated akan by M. memaksaku Media. untuk berjudi denganmu. Dan bahkan menyebabkan kematian putraku. Dulu guru tua, secara pribadi menyaksikan putranya meninggal di depannya, menerima tantangan Ghost Hand, dan berpartisipasi dalam pertandingan judi itu. Saat pertandingan judi itu, Ghost Hand dikenai hukuman keluarga dan diusir dari sekte. 18 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Aku jelas sudah menguasai teknik Ghost Hand dengan sempurna. Bagaimana mungkin aku masih kalah? Ghost Hand, kamu mengkhianati sek dan melukai sesama muridmu. Hari ini, atas nama Raja, aku dengan ini mengusirmu dari sekte. Terapkan aturan sekte. Tidak, guru. Umumkan kepada dunia perjudian. Mulai hari ini, Ghost Hand tidak lagi muridku. Itu juga sejak hari itu. Guru tua mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia perjudian, dendam dan kebencian. Benar dan salah. Semua berasal dari keserakahan manusia. Ingatlah dulu, saat 4 raja judi bertarung dalam pertempuran penentuan mereka. Jika guru tua tidak memiliki niat baik, beberapa dari kita pasti sudah lama menjadi cacat satu tangan. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Selama 18 tahun terakhir, aku dengan susah payah melatih Ghost Hand-ku, mengalahkan semua lawan di dunia perjudian. Namun aku masih kalah darimu. Dulu aku hanya mengajarimu teknik curang. Aku tidak mengajarimu The bagaimana film was menjadi orang baik. translated and Hasil perjudian narrated sudah by M. ditetapkan. Media. Penuhi perjanjian judi. Setumpuk kartu ini dibuat khusus olehku. Lagi pula itu dibuka di depan umum. Bagaimana kamu bisa menukarnya? Ghost Hand, kamu diajar olehku. Tapi aku tidak pernah mengajarimu berencana jahat atau menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Jangan mengguruiku tentang prinsip-prinsip agung. Ghost Hand, apa yang kau lakukan? Bicara. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Karena kamu ingin tahu, maka aku akan membiarkanmu memahami mengapa kamu kalah. Sejak awal, aku menemukan bahwa kamu telah memanipulasi kartu. Oleh karena itu, sejak awal, kamu tahu, aku telah membuat tanda, mengikutiku, membuang dan melipat kartu. Hanya menjerumuskanku ke dalam perangkap. Faktanya judi adalah jalan tanpa kembali. Aku kehilangan putraku karenanya. Kamu juga kehilangan ibumu. Bermain kartu. Hanya ada satu cara pasti untuk menang. Yaitu menang dengan tidak berjudi. Menurut taruhan, kamu kalah. Apakah kamu secara pribadi pergi ke kantor polisi untuk mengaku dan menyerah? Selama bertahun-tahun, kamu telah menjalankan sarang judi, mengumpulkan kekayaan ilegal, dan menyebabkan kematian orang. Atau haruskah aku mengirimmu ke kantor polisi? Guru, aku tidak mau The masuk film was penjara. Aku translated tidak mau masuk and penjara. narrated Bisakah by kau M. memaafkanku? Media. Aku pernah membuat kesalahan sebelumnya. Aku salah, oke. Karena itu masalahnya. Aku sebagai mantan gurumu akan melakukan satu hal terakhir untukmu. Wang Lei, kirim seseorang untuk membawanya ke kantor polisi. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Meskipun aku tidak berjasa, aku sudah berusaha. Bisakah kau memaafkanku? Karena kamu mengkhianati sek. Menempuh jalan tanpa kembali ini, kamu tidak akan punya kesempatan. Bawa dia pergi. Jangan, aku salah. Aku tidak mau masuk penjara.
Guru, aku tidak mau masuk penjara. Mohon maafkan aku. Baiklah, semua orang kembali sekarang. Ya, Semuanya sudah berakhir. Raja, janji dari 18 tahun yang lalu. Kapan Anda berencana untuk menepatinya? Ini, Janji apa? Raja, saya tahu, sejak istri Anda meninggal dunia, Anda belum pernah intim dengan wanita lagi. Anda hanya memiliki mata untuk putra Anda Wu Zeng. Tapi sekarang, jika Anda ingin memiliki yang lain, putra atau putri, datanglah ke Menara Tianxiang. Temukan saya di kamar peringkat surga. Saya telah menunggu Anda selama 18 tahun. Malam ini, Anda seharusnya menepati janji saya, bukan? Lemei, kita adalah kenalan lama. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tolong dengan martabatku ya. Wajah. Dulu ketika saya masih seorang gadis muda, Anda tentu saja banyak menggoda saya. The film Jika was Anda memfitnah pria saya translated lagi, and awas narrated atau by akan M. saya Media. robek mulutmu. Pria Anda, tepat sekali. Paman adalah pria saya. Raja. Anda masih memiliki karakter lama yang sama. Anda punya selera untuk tipe ini. Jelaskan maksudmu. Kembalilah ke sini. Mana? Dulu ketika gadis muda itu bekerja sebagai bandar, dia cukup sering dimarahi olehku. Dia hanya membalas dendam. Benarkah? Sungguh-sungguh, jika kamu tidak percaya padaku, tanya Yoyo. Apakah kakek tip orang yang suka menggoda? Saya bersaksi, kakak saya bukan. Dia hanya suka bergaul di antara para tante-tante senam. Gadis nakal. Kamu memihak orang luar. Kalau begitu, janji yang baru saja dia sebutkan. Apa artinya? Apa yang kalian berdua sepakati? Omong kosong, jangan dengarkan omong kosongnya. Tunggu, saya seorang wanita. Saya mengerti wanita. Cara dia memandang Anda. Ada yang mencurigakan. Dia menyukai Anda. Suka kakak saya. Tidak ada yang seperti itu. Ayo pulang. Pulang, Paman. Giliran kartu terakhir. Apa kau benar-benar tidak curang? The film was Permainan judi ini translated benar dan and salah, narrated ilusi by dan M. kenyataan. Media. Kebenaran, apakah itu benar-benar penting? Tidak memasuki permainan ini adalah yang paling penting. Baiklah kakek. Saya mengerti. Saya bersumpah, saya sama sekali tidak akan mulai sekarang menyentuh perjudian lagi. Itu bagus. Bisa meninggalkan permainan tanpa cedera sama sekali adalah hal yang paling penting. Aku bermain kartu, tidak pernah demi menang atau kalah. Tapi untuk memperingatkan lebih banyak orang bahwa judi itu merusak. 10 kali bertaruh 10 kali kalah, tidak berjudi adalah menang. Ayo, kita pulang. Ayo, 10.000. Sebulan kemudian, Wan tua. Tampilkan potongan kertas itu. Wajahku sudah tertutup sepenuhnya. Tidak ada ruang tersisa. Tidak, hormati taruhan terima kekalahan. Potongan kertas ini harus ditampilkan. Tahan dia untukku. Tampilkan. kakek. Direktur Shang dan saya datang menemui Anda. Penulis Shang. Mari tunda potongan kertas itu untuk sekarang. Aku akan bicara denganmu nanti. Paman, buku anti judi saya sudah dirilis. Responsnya sangat bagus. Saya membawakan satu salinan untuk Anda. Itu berita yang luar biasa. Kakek, saya punya kabar baik lainnya. Raja telah muncul kembali di dunia. Menyikapi berita ini, setelah tersebar, banyak kasino tutup dalam semalam. Dan mereka yang melakukan kejahatan, semuanya telah ditangkap. Ini benar-benar berita yang sangat baik. Mulai sekarang selama Butua aku ada di sini, judi sama sekali tidak akan diizinkan untuk merugikan orang lagi. Paman, Ghost Hand berkata, saya mirip dengan mendiang istri Anda. Apakah itu benar?